Sari, NPM 1953053009, nomor absen 02 dari semester 4B. Di sini saya akan membawakan materi tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 2, kelas 6. Assalamualaikum anak-anak. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah ya, sehat semua. Wah, sepertinya anak-anak hari ini pada nggak semangat ya. Nah, agar anak-anak semangat pada hari ini, mari kita tepuk tangan bersama-sama ya. Nah, tepuk tangan pada hari ini yaitu tepuk tangan semangat. Nah, mari kita mulai. Ada yang mau mimpin ke depan? Wah, sepertinya pada malu ya. Yaudah, ibu yang memimpin ya. Tepuk tangan semangat. Semangat. Nah, setelah anak-anak tepuk tangan tadi, anak-anak udah mulai semangat dong. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin? Ayo, siapa yang mau memimpin? Wah, nggak ada juga ternyata. Yaudah, ibu yang memimpin ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, di sini ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ada 3 nih anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu, nah, setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dan perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari melalui diagram dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melakukan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat sebagai wujud semangat persatuan. Nah, yang ketiga adalah setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Baik, setelah ibu membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini yaitu yang materinya persatuan dalam perbedaan. Nah, ibu mau tanya nih, di sini ada yang tahu tidak ya apa itu pelangi? Nah, pasti di sini udah pada tahu dong pelangi itu apa. Pelangi itu yang banyak warnanya dan dia menyatu ketika dilihat terlihat indah. Nah, hidup berbangsa dan bertanah air pun akan indah jika kita hidup rukun walaupun kita berbeda-beda. Berbeda-beda itu berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda ras. Dengan itu jika kita hidup rukun, nah itu akan terlihat indah loh anak-anak, seperti kita melihat pelangi yang warnanya berbeda-beda. Baik, selanjutnya ibu akan menampilkan teks bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Nah, teks bacaan ini berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Mari kita simak bersama-sama ya. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wandi dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Warta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia
sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wandi dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi dapat diambil pelajaran bahwa perbedaan itu tidak menghalangi persatuan loh. Dengan perbedaan kita dapat melakukan banyak hal. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu mengisi bagan yang sudah Ibu sediakan. Nah, untuk mengisi bagan tersebut, anak-anak bisa melihat teks bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Nah, jangan lupa dikerjakan ya. Nah, anak-anak tahu tidak nih bahwa persatuan di bangsa Indonesia ini tercermin pada seni budaya lokal. Wah, sepertinya anak-anak nggak tahu ya. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan atau memberikan informasi bahwa suatu persatuan bangsa Indonesia itu tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya yaitu seni tari. Nah, banyak sekali seni tari yang menggambarkan atau mencerminkan tentang persatuan. Nah, mari kita simak apa aja sih seni tari yang ada di Indonesia. Berikut beberapa contoh seni tari yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tari Jaipong. Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. Yang kedua yaitu tari Saman yang berasal dari Aceh. Yang ketiga yaitu tari Tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Yang keempat yaitu tari Piring yang berasal dari daerah Minangkabau. Dan yang terakhir yaitu tari Sembah yang berasal dari daerah Lampung. Nah, setelah anak-anak menyimak apa saja sih seni tari yang ada di Indonesia ini? Nah, dari seni tari yang tadi, anak-anak dapat mengambil pelajaran bahwa suatu perbedaan yang dimiliki oleh seorang penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan seni tari yang indah. Dengan itu, kita harus tetap menjaga persatuan walaupun kita berbeda-beda suku, agama, dan ras. Baik, selanjutnya kita akan membaca bersama-sama tentang teks bacaan yang sudah Ibu sediakan yang berjudul tentang Lego-Lego, Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Mari kita baca bersama-sama. Lego-Lego, Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menjemput tamu. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut yang berjudul tentang Lego-Lego, Tari Adat Alor Bermakna Persatuan merupakan salah satu contoh seni budaya lokal yang mencerminkan atau menggambarkan tentang persatuan. Baik anak-anak, sepertinya kita sudah berada di akhir pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas lagi, yaitu ayo keluarkan buku catatannya dan catat tugas yang Ibu berikan. Nah, tugasnya yaitu anak-anak mencari tentang seni tari yang menggambarkan atau mencerminkan tentang persatuan bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak jangan lupa kerjakan tugasnya dan akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Nah,
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.